Baik Pak, kalau di awal tadi Bapak mengatakan bahwa Paulus itu bahkan mati ya oleh karena memberitakan kebenaran. Justru kematiannya itu menggenapi apa yang dinubuatkan. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang fasik menggantikannya. Nah, lalu kemudian Ulangan 18 nomor 20. Orang yang berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, maka orang itu harus dilenyapkan. Orang itu harus dihukum. Dan penghukuman ini kemudian yang disebut dengan kematian. Itu yang perlu Bapak renungkan. Kemudian, kalau Pak Martin mengatakan ajaran kasih itu adalah menghilangkan semua aturan Tuhan, kemudian saling mengasihi antar sesama manusia, itu Bapak sedang membantah perintah Tuhan. Bapak sedang Bapak sedang melawan apa yang Tuhan ajarkan kepada Bani Israel. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 3, Tuhan loh, aku akan mengadakan permusuhan. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini adalah iblis, dan perempuan ini adalah istri Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Antara penerus iblis dan juga penerus keturunan Adam. Jadi Bapak jangan membantah Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Ya. Jadi adalah lucu kemudian ketika Tuhan datang, mati di atas tiang salib, untuk kemudian menghapuskan segala kekacauan di atas muka bumi. Sementara Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Bukan Suma. Bukan baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis. Coba kita lihat Pak, di dalam perjanjian baru. Simon, iblis telah diberi izin oleh Tuhan untuk menggodai kamu, untuk menggodai manusia. Tuhan yang memberi izin kepada iblis untuk menggodai manusia. Jadi kalau kemudian Bapak mengatakan ajaran kasih adalah ending dari segalanya, Bapak sekali saya katakan, Bapak membantah perintah Tuhan. Dan itu tidak terjadi bahwa kasih, karena kasihnya maka dia datang mati di atas tiang salib, maka Kristen yang benar itu adalah saling mengasihi. Itu teori Pak. Teori di atas kapas yang dibakar dengan api. Teori itu. Kita lihat setelah Yesus apa yang terjadi? Pembantaian, dan pembantaian. Mana ajaran kasihnya? Kalau ajaran kasih yang kalau ajaran kasih yang kemudian dinarasikan atau diteorikan oleh gereja hari ini itu diaplikasikan dalam kehidupan, tidak ada seninya hidup ini. Tidak ada lagi orang yang mau mencari nafkah. Tidak ada lagi orang mau bekerja, Pak. Kenapa? Sang kaya akan membagi-bagikan hartanya. Sang miskin tidak perlu lagi kerja. Karena tetangganya yang kaya akan selalu memberi, dan memberi. Karena kasih. Dan si kaya akan jatuh miskin. Semuanya akan jatuh miskin. Maka dunia ini akan hancur. Kalau ajaran itu yang dipatenkan oleh Pak Martin. Tak bisa ajaran kasih itu dianut. Tak bisa. Di negara ini, kalau ajaran kasih itu dipraktekkan, maka tidak ada negara Indonesia. Hancur lebur negara Indonesia. Belanda datang menjajah. Portugis datang menjajah, Inggris datang menjajah. Kita hanya mengatakan apa? Kau bunuh anakku, bunuh semua sekalian cucu-cucuku. Kau perkosa istriku, sekalian kau perkosa anak-anak. Itu nggak bisa Pak ajaran kasih itu. Yang diajarkan oleh Allah yang benar adalah lakukan perlawanan terhadap orang yang menjajahmu. Itu yang benar. Kenapa? Karena dunia ini Pak, disetting oleh Allah, dikeseimbangkan oleh penciptaan Allah, seiring sejalan antara kebaikan dan keburukan. Antara yang hak dan yang batil. Itu diseimbangkan oleh Allah. Oleh karena itulah kemudian satu-satunya makhluk yang menerima amanah tentang hak dan tentang baik dan buruk hanya manusia.
Karena malaikat tidak mampu. Gunung-gunung gak mampu. Laut gak mampu. Gak ada yang mampu. Hanya manusia yang kemudian mampu menjalankan khalifah di atas muka bumi. Jadi kalau Anda mengatakan, hapuskan semua aturan Tuhan. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Oh, jangan Pak. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang belum ada kenikmatan-kenikmatan dunia yang diperlihatkan kepadanya, melanggar perintah Tuhan. Padahal perintahnya cuma satu. Apatah lagi kalau semua perintah sudah dijabarkan di atas muka bumi ini, lalu kemudian mau dihilangkan. Maka solusi yang ditawarkan kemudian adalah menghapus aturan Tuhan, lalu mengangkat konsep manusia, mengasihi sesama manusia, dan tidak perlu lagi menjalankan perintah Tuhannya. Ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Oleh karena itulah Tuhan, oleh karena manusia... Nabimu yang saling membunuh, dungu. Oleh karena manusia telah diperjanjikan oleh Allah akan dipermusuhkan antara iblis dan manusia, maka Allah memberikan resep, Allah memberikan obat, Allah memberikan konsep. Jika engkau ingin selamat, laksanakan ketaatan kepadaku. Jika engkau tidak ingin selamat, maka ikuti apa yang diinginkan oleh musuhmu. Apa yang diinginkan oleh musuhmu? Musuhmu menginginkan agar engkau tidak taat kepada perintahku. Maka muncul tipu muslihat, menghapuskan perintahku dengan ajaran kasih. Sehingga orang Kristen tidak ada lagi yang taat terhadap perintah Tuhan itu. Yang ada hanya kasih, 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 kasih. Kasih apa? Kasih apa kira-kira yang Kristen miliki yang tidak dimiliki oleh agama lain? Tidak ada itu. Oh, orang Kristen kasihnya adalah memberikan Indomie. Orang lain juga bisa. Membagi-bagikan sembako, orang lain juga bisa, agama lain juga mampu memberikan hal yang jauh lebih itu. Orang Kristen itu harus memaafkan, agama lain juga jauh lebih hebat memaafkan. Jadi tidak ada itu Pak, itu teori belaka, hanya untuk menentang aturan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya jadikan Kejadian 3, nomor 15 sampai nomor 24 sebagai pegangan untuk Bapak renungkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini ikrar dari Tuhan. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan datang, permisi ya, aku datang membatalkan perintahku yang tadi. Kalian tidak lagi musuh-musuhan. Biarkanlah anakku yang mati di atas tiang salib. Bye-bye. Itu tidak ada yang kayak begitu. Nggak ada. Itu konsep yang dibangun oleh Paulus untuk dijajakan kepada non-Yahudi. Non-Yahudi menertawakan konsep itu. Dan itu yang Bapak praktekkan sekarang. Tanpa Bapak melihat bagaimana orang yang mengaku Kristen itu datang menjajah. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya, Hiroshima, Nagasaki, hancur lebur. Sekarang Irak dan semua negara-negara Islam hancur lebur. Siapa? Dari mana senjatanya? Dari negara-negara yang mengaku anak-anak Tuhan. Rusia baru-baru perang hancur lebur. Apakah mereka bisa digaungkan kepadanya? Kita ajaran kasih. Jangan perang-perangan. Tidak bisa. Tuhan sudah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada solusi bagi umat Islam. Aku ciptakan Adam, aku ciptakan iblis, mereka bermusuhan, tapi aku kasih solusi. Apa solusinya? Aku memiliki ketetapan, aku memiliki aturan, aku memiliki hukum. Kalau mereka taat terhadap hukum-hukumku, kata Allah, maka mereka akan menjadi orang yang selamat. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhanmu dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Dengan demikian, engkau akan memegang teguh terhadap ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan apa? Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, dengan berlaku setia terhadap hal yang kutentukan, maka mereka itu adalah orang yang benar, dan mereka itu pasti memperoleh hidup. Demikian firman Tuhan. Solusi ada Pak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Meski kalian bermusuhan dengan makhluk gaib yang dimaksud musuh atau setan, tapi aku memiliki ketetapan. Barang siapa yang hidup di dalam ketetapanku, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran kepada kami umat Islam
bahwa Allah memiliki ketetapan. Barang siapa yang ingin hidup dalam ketetapan itu, maka dia dianjurkan untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika suatu hari kakimu terperosok, terpeleset oleh karena engkau mengikuti langkah musuhmu, apa kata Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan bertaubat sesungguh-sungguhnya taubat. Demikian Pak Martinale. Iya, baiklah. Jadi jelas penjelasan Juma ini membuktikan perbedaan ya antara ajaran Kristen dan Islam. Jadi kesimpulan saya terakhir ini bahwa orang Islam itu masih meniru ajaran Yahudi, pemahaman orang Yahudi tentang penyembahan kepada Tuhan, karena mereka harus mengenal Tuhan. Jadi orang Islam kan belum begitu mengenal Tuhannya kan. Kalau orang Yahudi kan sudah mengenal Tuhannya, karena Tuhannya itu nyata. Kalau orang Islam kan belum itu. Nah ini masalahnya. Lalu Anda tadi angkat Kejadian 3:15. Itulah artinya